Bismillah, alhamdulillah, allazi wakafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul mu'minin wa zumratal muslimin ayuhal khudur rahimakumullah. Semoga kita semua di Masjid Raya Nurul Jamil ini nazalat alaihimus sakinah. Semoga kita semua diberikan ketenangan lahir dan batin. Amin Pak. Sebelum akhir Ramadan kita mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baru saja kita menunaikan sholat Isya. Topik kita ini sederhana. Beruntunglah orang yang menyimak, karena supaya kita tidak dianggap beropini, kita harus apa kata Nabi, apa kata Quran. Baru saja kita menunaikan sholat Isya Pak, maka di nabita tidak sama perolehan amal. Bayangkan Pak, tidak sama perolehan amal kita sholat Isya ini. Apa kata Nabi? Innar rajula la yansorifu illa ma kataballahu lahu usyruha wa tus'uha wa thumunuha hatta nisfuha. Umatku yang pergi sholat berjamaah di masjid, dina pada mana palolongan, tidak sama perolehan amalnya Pak. Satu, mana mungkin sama pahalanya Pak kita ini. Boleh jadi ada yang berbuka puasa tadi tidak pernah pulang-pulang sampai sholat Isya, sampai sholat tarawih. Ada juga baru masuk sholat Isya, terlambat lagi. Setuju nggak ini tidak sama pahalanya? Masa sama pahalanya Pak? Terlambat lagi dengan yang dari tadi tiba di masjid. Dua, kata Nabi, khairus sufufir rijali, seindah-indah sapnya laki-laki, seandainya diperlihatkan amalnya Pak. Nasi gajahnya tahu. Seindah-indah sapnya laki-laki, kata Nabi, khairus sufufir rijali awwaluha. Coba Pak, ini yang pertama. Seandainya diperlihatkan amalnya, nasi gajahnya tahu ya Pak. Seburuk-buruk sapnya laki-laki, wa syarruha, yaitu kanjoli. Nah, tahu kanjoli? Kanjoli itu bahasa Indonesiana kanjoli seandainya diperlihatkan pahalanya ini Pak, sekali lagi tidak ada orang mau barisan kedua. Para sahabat mendatangi Nabi, berbondong-bondong mendatang. Bayangkan Pak, mau sholat duhur, para sahabat siap-siap memang jam 8 pagi. Untuk sholat duhur, bagaimana supaya bisa menduduki saf terdepan. Ya koi di kapang. Jam 8 pagi siap-siap memang pergi sholat duhur. Dia cuma baru beroncong. Kemudian di belakang Pak paling jelek. Masa sama pahalanya? Setuju? Nabi bilang, kalau perempuan bagaimana? Perempuan, kata Nabi, khairus sufufin nisa'i, seindah-indah sapnya perempuan. Kata Nabi, akhiruha pacapurana, seburuk-buruk sapnya perempuan awaluha, yang paling pertama. Kata Nabi ini Pak. Setuju? Setuju Pak ya? Dua, posisi yang paling terindah selain di depan. Selain di depan Pak,
kata Nabi, posisi sebelah kanan. Halo Pak, sebelah kanan. Apa dalilnya sebelah kanan Pak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna fil yamini. Allah dan malaikatnya selalu berselawat kepada hambanya di posisi sebelah kanan. Tapi jangan juga Pak besok-besok kanan semua. Bukan, maksudnya begini, coba kita lihat ke depan. Begitu saf terdepan penuh, saf terdepan penuh, lalu kita masbuk, kan di tengah toh, bukan pinggir, di tengah. Nah, otomatis kiri kanan kosong, makanya kalau masuki masbuk, ambil itu yang kanan. Bisa ditangkap ini Pak? Kata Nabi, memang belum dilihat pahalanya belum. Yang ketiga, mana mungkin sama pahalanya orang yang sholat khusyuk dengan tidak khusyuk? Setuju? Masa sama pahalanya Pak? Oh beda-beda. Satu lagi, mana besar pahalanya pergi ke masjid Jami' Nurul Jamil, naik motor dengan melangkahkan kakinya? Mana besar pahalanya Pak? Jalan kaki. Nabi bilang, al-abdu fa'abbad minal masjid a'zamu ajra. Sungguh beruntunglah orang pergi ke Nurul Jamil, melangkahkan kakinya. Semakin banyak langkahmu menuju masjid, beruntunglah orang itu. Setiap ayunan kaki kanan bertambah pahala-pahala. Setiap ayunan kaki kiri berguguran dosa-dosa. Semakin banyak langkah, semakin jauh, beruntunglah orang tersebut. Makanya sahabat berbondong-bondong datang kepada Nabi, meminta izin. Ya Rasul, minta izin, melo kapalete bola aku mabela. Bayangkan jarak jauh. Ada satu orang Pak, kebetulan berdekatan rumahnya dengan masjid. Oh, naturungi pusat. Jadi kalau Nabi tak naturungi wahyu, ia naturungi kak pusat. Begitu mau masuk Pak, karena dekat sekali rumahnya dengan masjid, sedikit langkah kakinya. Bagaimana supaya banyak langkah kakinya? Diakal-akali. Sebelum masuk masjid, terpaksa jalan di tempat yolo. Luar biasa Pak. Bagaimana kalau naik motor? Ada yang tahu kalau naik motor Pak? Naik motor menurut jumhur ulama yang dihitung putaran banyak. Putaran banyak. Beruntunglah orang menuju Nurul Jamil, putaran ban motornya itu kencang. Makanya kalau mau kencang, bagi pemilik motor besar sekali peleknya, besar sekali banyak, pergi mikir ke bengkel, tukar ban sepatu roda supaya alhamdulillah. Ada satu saya mau singgung ini Pak, ya meskipun 400 dosa di dalam masjid, kalau tidak keberatan, satu saya mau singgung yang paling sering kita lakukan. Dia nama Rigaga Pak, benar tidak apa-apa. Jangan mengira orang yang masuk ke dalam masjid mendulang amal. Ternyata 400 dosa besar. Beruntunglah orang yang menyimak ceramah ini. Beruntunglah Bapak sekalian. Apa kata Nabi? Setiap kali orang memberikan tausiah, Bapak bersabar mendengar. Apa kata Nabi? Khairullah, lebih bagus, min antusolliya mi'ata rak'atin masarrolat bi'i naya masam baca sunnah 100 rakaat satu waktu. Pernah nggak sholat sunat 100 rakaat satu waktu? Jujur Ki, pernah sholat sunat 100 rakaat satu waktu? Loh, belum pernah sholat sunat 100 rakaat satu waktu?
Saya juga belum pernah. Satu Pak, dosa besar dalam masjid. Hati-hati ki ini. Bu, hati-hati ki ini Pak. Dosa besar 400. Satu saja. Siapa saja orang yang melewati, orang yang sementara sholat, bisa ditangkap ini? Siapa orang yang melewati orang sementara sholat, apakah itu sholat fardu, apakah itu sholat sunnat? Lau ya'lamul marru baina yadail musolli maza alaihi minal ismi benengi musangilopona dosana. Selama ini kan kita tahu tidak boleh kan, tapi tahu dosanya enggak? Seandainya kalian tahu betapa besar dosanya sekali melewat orang yang sementara sholat, lakana ayyakifa arba'ina khairallah. Seandainya kalian itu mengurung diri di suatu tempat, tidak keluar-keluar selama 40 tahun. Kata Nabi, khairullah, lebih bagus itu daripada sekali lewat di depannya orang yang sementara sholat. Bisa ditangkap poinnya Pak? Itulah sebabnya kata Nabi, la tusolli illa ila sutraten. Jangan sholat kalau bukan di depannya sutra. Tahu sutra enggak? Sutra seperti ini boleh juga songkok, boleh juga tasnya ibu. Kalau Nabi waktu itu Pak sering dibawa anak panah atau pedang. Waduh itu situ na cocok kita bawa ke lewang. Kita besok bawa ke lewang. Bayangkan ini Pak, orang mau bermunajat kepada Tuhannya lewat. Itulah sebabnya kata Nabi, siapapun yang lewat fala yada ahadan, tolong cegah begini tangan Pak, silakan bentangkan tangan. Tapi pernah ada orang dibentangkan tangannya begini Pak, karena mau lewat dari sana. Ini orang tidak tahu, ini juga tidak tahu. Oh langsung bersalamah. Yang jelasnya begitu orang mau lewat, marratani, 2 kali kencangkan. 3 kali orang mau lewat, terus menerobos. Kata Nabi, fa innahul qarin, sudah kemasukan setan itu orang. Oh Masya Allah Pak, baru kita tahu ya rupanya setannya di dalam masjid. Tidak ada setan di tempat yang jahat, tidak ada setan di tempat mabuk-mabukan, tidak ada setan di tempat perjudian, dek gaga setan di tempat wanita tuna susila. Apa tidak ada setan di situ Ustaz? Karena sudah jadi setan semua. Satu lagi, apa kata Nabi? Hari Jumat khusus laki-laki, man takhattar riqaban nasi yaumal jum'ah. Hati-hati Pak. Barang siapa yang majulekah, apa ini bahasa Indonesia nama majulekah? Melangkahi. Barang siapa yang melangkahi pundak-pundak orang yaumul jum'ah, di hari Jumat. Hati-hati Ki. Ittukhiza ilan nar, orang itu sudah membangun jalan tol masuk ke neraka. Oh luar biasa Pak. Bagaimana di Mekah? Di Mekah itu langsung nak julukai. Nah apa yang terjadi Pak? Seandainya dia tahu dosanya, ini orang tidak tahu. Seandainya dia tahu, biar digaji Pak, tidak akan mungkin lewat. Sudah ditahu poinnya Pak ya? Sudah ditahu? Lagi 399 dosanya Pak. Saya teruskan sedikit. Tapi jangan juga salahkan semua yang lewat. Tidak.
Ini juga yang salah, yang sholat. Kenapa memang sholat di depannya pintu? Bisa ditangkap nggak? Jangan sholat di jalanan. Saya tambah sedikit apa? Satu lagi Pak ini, karena ini 399. Satu lagi. Hati-hati kini, hati-hati. Barang siapa yang mempersilahkan orang, ada biasanya itu kosong. Ada satu kosong biasa itu di depan Pak. Ya toh? Man sadda furjatan. Barang siapa orang begini, tabe Pak, kita mi duluan. Ada kosong, tapi kita persilahkan orang. Tabe Pak, kita duluan. Murkahnya Allah terhadap kita. Biar Pak Camat, biar Presiden, jangan persilahkan kalau urusan agama. Bisa ditangkap nggak? Urusan agama, urusan sholat, lombai. Dipaham nggak? Kecuali urusan dunia, iya dong, masa tidak dipersilakan? Tapi Pak, kita mi duluan. Kalau urusan dunia, nah, apa pahalanya? Barang siapa yang melangkahkan kakinya, man sadda furjatan, rafa'ahullahu ta'ala darajatan. Semua orang ini yang sholat hanya pahala sholat dan berjamaah, tetapi yang melangkahkan kakinya ada pahala khusus Pak ini. Bertepuk tangan malaikat melihat orang yang suka menutupi saf. Bisa dipaham Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.